Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kelas nahwu kita. Alhamdulillah kita sudah sampai pada bab pembagian khobar, ya, aqsamu al-khobari. Aqsamu al-khobari. Ini kalau kita perhatikan ada titik di sini ya. Kalau kita perhatikan ada titik di sini nih, ya kan? Di luar hak, kalau apa namanya nggak tahu dikiranya nih hak ya. Ini padahal kho. Aksamu al khobari. Kita perhatikan di sini, ya kan? Baik. Yang artinya pembagian khobar. Pada 2 pekan yang lalu kita sudah membahas tentang mubtada ya, pembagian mubtada, di mana mubtada dibagi menjadi 2 juga, dhohir dan mudmar. Dhohir itu yang tampak, yang jelas ya. Mudmar itu dhamir atau kita bilangnya dengan kata ganti, yang jumlahnya ada 14 yang sudah kita hafal. Baik, kemudian ketika kita mengetahui ada mubtada, pasti di situ ada khobarnya. Pasti di situ ada khobarnya. Baik, namun yang kita perlu ketahui juga ya, dan insya Allah kita sudah ketahui bersama, kalau mubtada dan juga khobar sama-sama keduanya ya berstatus atau berkedudukan marfu ya, sebagai marfu ya, i'rabnya itu sebagai marfu. Mubtada selalu marfu. Begitu pula dengan khobar juga selalu marfu. Baik. Untuk pembagian khobar bisa dibaca Mbak Nani. Qala, ini apa namanya? Qala wal khobaru qisman Qala wal khabaru qisman mufradun wa ghairu mufradin. Fal wa mufrad ghairu mufradin. Oke. wa ghairu mufradin. Baik. Fal fal mufradu nahu Zaidun qaimun wa ghairu al mufradi arba'atu asya'a al al jarru wal majruru wal wal dzarfu wal fi'lu ma'a fa'ili wal mubtada'u ma'a khabari nahwu qaulika Zaidun fid dar wa Zaidun indaka wa Zaidun qama abuhu wa Zaidun jariyatuhu zahibah Dahibatun. zahibatun. Ya, ahsanti. Terima kasih Mbak Nani. Di sini apa namanya? Qolal Imam Ibnu Ajrum wal khobaru qisman, dan khobarnya dan khobar itu ada 2 pembagiannya, 2 macam. Ya, yang pertama mufrad. Kita bisa mengenal mufrad dengan istilah apa, tunggal ya, dengan diartikan tunggal, mufrad. Wa ghairu mufrad, dan bukan tunggal. Mufrad wa ghairu mufrad. Ya, ada 2. Fal mufrodu, nah di sini contohnya seperti apa yang mufrad ya. Mufrad di sini tunggal atau kita bisa bilang satu kata ya. Fal mufrodu nahwu Zaidun qaimun. Ini ada 2 apa? Ada 2 kata yang dimulai dengan isim, berarti ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah rukun 2, ada 2 rukun penting yaitu mubtada dan khobar. Mubtadanya yaitu Zaidun. Zaidun di sini apa? Dhohir ya, bentuknya dhohir. Mubtada marfu dengan dhammah karena dia mufrad. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya qaimun. Qaimun, khobar marfu dengan dhammah. Oke. Nah, qaimun di sini dinamakan mufrad ya, dinamakan mufrad. Jadi baik baik mubtada dan khobar sama-sama mufrad ya, mufrad dhohir sama mufrad aja qaimun.
Wa ghairul mufrad. Nah, sekarang kalau yang mufrad itu jelas ya, seperti ana misalnya aku adalah tolibah, ana tolibatun gampang atau ana muallimatun. Oke, ana mudarrisun, ana mudarrisatun ya, Aisyatu tolibatun. Itu sederhana sekali yang untuk mufrad ya. Jadi dia satu kata ya atau tunggal sifatnya. Wa ghairul mufradi, adapun yang macam kedua yaitu ghair mufrad itu dibagi menjadi empat. Oke ya, dibagi menjadi empat. Yang pertama di sini al-jar wal majrur, wal dzarf yang kedua, wal fi'lu ma'a fa'ilihi yang ketiga, wal mubtada'u ma'a khabarihi yang keempat. Maksudnya gimana? Nah, di sini ada al-jaru wal majrur. Ya, jadi setelah mubtada, khobarnya itu bentuknya jar wal majrur. Ya, jar wal majrur maksudnya dimulai ada huruf jarnya. Oke ya? Contohnya, nah di sini disebutkan Zaidun fit dari. Zaidun fit dari. Oke, Zaid ada di dalam ruangan atau ada di dalam rumah. Maaf, adar tuh rumah. Dar. Zaidun ada di dalam rumah. Kalau kita perhatikan nih, Zaid oke mubtada marfu dengan dhammah. Nah, khobarnya mana? Nah, khobarnya fit dari. Oke, hanya saja bentuknya bukan mufrad, melainkan ghair mufrad. Fit dari di sini bentuknya ghair mufrad. Oke, ghair mufrad di sini nih, ghair mufrad. Oke ya, ghair mufrad di sini dibagi menjadi empat. Yang pertama al-jar wal majrur, yang maksudnya adalah ada huruf jarnya di situ. Ini ada fi-nya. Fi adalah huruf jar. Oke, adar ini ism majrur. Oke, ism majrur. Kita ketahui kalau ada huruf jar, maka ism majrurnya majrur yaitu berharokat kasroh. Fit dari Zaidun fit dari. Oke ya, Zaidun fit dari. Baik. Kemudian ghair mufrad. Yang selanjutnya ada namanya dzarf. Dzarf ya. Dzarf itu bisa dzarf zaman, dzarf makan. Oke, nanti akan ada pembahasannya dzarf sendiri ya. Tetapi di sini dicontohkan Zaidun indaka. Wa di sini bukan wa di sini dan ya. Kita abaikan wa di sini. Nah, kita lihat Zaidun indaka. Zaidun indaka. Ya, dan Zaid itu berada di sisimu. Ya, wa Zaidun indaka. Indah. Indah itu termasuk dzarf. Oke. Jadi insya Allah dzarf ada pembahasannya. Nah, salah satu dzarf zaman, dzarf itu dibagi menjadi dua. Dzarf makan dan dzarf zaman. Dzarf zaman, ya, maaf, ini indah, yang jelas ini adalah dzarf. Oke, kita dicatat dulu. Salah satu contoh dari dzarf itu indah. Oke, wa Zaidun indaka. Nah, di sini Zaid berada di sisimu, sedang berada di sisimu. Indaka di sini khobar, ya, tetapi khobarnya bukan mufrad, melainkan khobarnya berupa ghair mufrad, yaitu tepatnya al-dzarf, ya, al-dzarf. Kita catat apa? Kita perhatikan dulu di inda di sini merupakan contoh dari dzarf. Baik. Kemudian wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Nah, contoh dari apa maaf, macam dari ghair mufrad selanjutnya yaitu fi'il ma'a fa'ilihi. Ya, ternyata khobar itu enggak selalu isim. Ya, bisa kadangkala ada fi'il ma'a fa'ilihi. Bentuknya itu fi'il ma'a fa'ilihi. Berarti apa? Jumlah fi'liyah. Ya, khobarnya bisa berupa jumlah fi'liyah. Oke ya. Contohnya misalnya Muhammadun yadhab. Nah, Muhammadun yadhabu. Muhammad sedang pergi. Muhammadun yadhabu ila suqi. Oke, Muhammad itu mubtada, yadhabu itu kan jumlah fi'liyah. Ya kan yang jumlah fi'liyah karena dia fi'il ya fi'il mudhari. Oke. Nah, fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir ya, domir mustatir yaitu huwa. Yadhabu huwa. Huwanya siapa? Yaitu Muhammad. Oke ya. Nah, di sini dicontohkan wa Zaidun qoma abuhu. Wa Zaidun qoma
abuhu. Itu loh Zaid. Yang mana sih Zaid? Yang bapaknya sedang berdiri itu loh. Wa Zaidun qoma abuhu. Nah, aku ngasih tahu ke Mbak Risma itu ada Zaid nih. Yang mana sih Mbak? Zaid itu loh yang qoma abuhu. Yang bapaknya lagi berdiri di situ tuh. Nah, kalau kita perhatikan Zaid ini mubtada, qoma abuhu dia adalah khobar. Cuma khobarnya berbentuk fi'il ma'afa'ilhi atau berbentuk jumlah fi'liyah. Oke, fi'ilnya mana? Fi'ilnya qoma. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya abu. Oke, abuhu. Hu-nya adalah merujuk ke si Z ini. Oke, qoma abuhu. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, di sini kalau ada khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah, ada juga khobarnya berbentuk jumlah ismiyah. Nih, oke. Contohnya, wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaid itu loh Zaid Mbak Risma yang mana sih? Yang jariyatuhu zahibatun. Jariyah itu budaknya. Oke, budaknya yang sedang pergi ya, telah pergi. Oh, itu loh Zaid yang budaknya lagi pergi, sedang pergi. Nah, di sini ada Zaidun, oke mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya jariyatu zahibatun ya, budaknya sedang pergi. Nah, jariyah karena dimulai dengan isim, ya kan berarti dia jumlah ismiyah. Zahibatun ini khobar. Oke, jadi di Zaidun jariyatuhu mubtada ada mubtada dan khobar. Khobarnya juga ada mubtada dan juga khobar. Bisa difahami dari sini ya. Insya Allah setelah ini akan paham setelah ada penjelasan di sini. Baik, wa aqulu di sini musannif rahimahullah taala berkata yang qasimul khabaru ila qismain ya, khobar itu terbagi menjadi dua bagian. Al awwalu khabarun mufrad ya, mufrad ini simple sederhana tadi ya, seperti Aisyatu thalibatun, ana muallimatun, ana mudarrisatun ya. Wathani khobarun ghairu mufrad. Dan yang kedua khobar tapi dia bukan mufrad, bukan bentuknya nggak tunggal. Oke, dibilang ghairu mufrad. Ghair di sini kalau dengar istilah ghair itu artinya bukan ya, atau enggak atau selain ya, enggak mufrad. Wal muradu bil mufradi huna ma laisa jumlah wala syabihan bil jumlah. Nah, di sini disebutkan mualifnya menjelaskan ya, mufrad itu apa sih? Yang malaisa jumlatan. Dia bentuknya nggak jumlah. Jumlah itu kalau kita dalam bahasa Indonesianya kalimat. Oke, ini nggak jumlah, ya, nggak jumlah fi'liyah, nggak jumlah ismiyah, wala syabihan bil jumlah dan juga nggak menyerupai jumlah. Nah, syabih itu yang menyerupai, oke, menyerupai jumlah. Jadi dinamakan mufrad kalau dia bukan bentuknya nggak jumlah dan juga nggak menyerupai jumlah. Oke. Contohnya simpel tadi ya, Zaidun qaimun, Zaidun talibun, Zaidun muallimun, Zaidun tabibun dan lain sebagainya. Oh, nah, kita akan membahas di sini yang ghair mufrad nau'an. Nah, wa ghairul mufradi nau'an. Nah, kemudian dijabarkan lagi. Kalau yang pertama tadi di dalam matan Ajrumiyah disebutkan wa ghairul mufrad ada empat aksam, empat asya. Oke, disebutkan ada empat asya di sini nih. Nih ada empat ya kan. Nah, adapun mu'alif mengatakan yang apa yang penyarah matan Ajrumiyah di sini ya menjabarkan adapun yang ghair mufrad nawan. Jadi empat yang tadi itu diglobalkan, dijadikan satu menjadi dua bagian. Oke. Jumlah wa shibhu jumlah. Jumlah wa shibhu jumlah. Oke. Ini lebih ringkas. Jumlah. Oh ya, dibilang jumlah kapan? Nah, jumlah ini terdiri dari dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Bisa difahami ya? Wal jumlatu nawan. Jumlatu wal jumlatu nawan. Ya, dua macam atau dua jenis. Nah, kalau kita perhatikan nih, ummahat nih, akhwat, ada nawan di sini. Nawan, ya. Kita pernah nyinggung ya, kalau ada isim yang akhirannya ada alif dan nun, itu menunjukkan dua, menunjukkan jumlahnya dua, ithnan, musliman,
toliban, ya. Kita nggak perlu bilang isnen tolib atau isnen muslim. Isnen nggak perlu langsung di sini. Nau'an berarti ada dua jenis, ya. Kita sudah hafal insya Allah ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ternyata khobar itu bentuknya bisa jadi jumlah ismiyah dan juga bisa jadi jumlah fi'liyah. Bisa difahami ya? Jumlah ismiyah tadi, contohnya tadi ya, Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Nah, jumlah fi'liyah, contohnya tadi, Zaidun qama abuhu, Zaidun qama abuhu, dan masih banyak contoh yang lain. Oke, fal jumlatul ismiyatu hiya ma ta'allafat min mubtada wa khabar. Kita sudah berkali-kali menyinggung jumlah ismiyah itu terdiri dari dua rukun penting, yaitu mubtada dan khabar. Kalau ada mubtada, sudah seharusnya ada khabarnya. Karena mubtada aja, maka tidak akan sempurna suatu kalimat, ya. Mubtada harus ada khobarnya. Dan kita tahu mubtada dan khobar keduanya sama-sama marfu'. Nahwu abuhu karim. Ya, ini contohnya abuhu karim. Bapaknya itu loh orang yang dermawan. Abuhu karim. Bapaknya orang yang dermawan. Dari ini jadi kalau kita perhatikan. Ya, abuhu karim ini jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Tetapi ketika kita di apa namanya ada contoh Muhammadun abuhu karimun. Muhammadun abuhu karimun. Berarti di sini mubtada'nya Muhammad. Khobarnya mana? Khobarnya abuhu karimun. Oke. Nah, abuhu karimun dijabarkan lagi. Ternyata dia jumlah ismiyah juga. Jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada yaitu abuhu apa namanya khobarnya karimun. Oke ya, kalau kita i'rabkan berarti Muhammad mubtada marfu dengan dhammah dhahirah. Kemudian abuhu mubtada juga kita bilang mubtada marfu dengan apa? Ada yang bisa jawab abuhu mubtada marfu dengan Mbak Risma? Iya Mbak, Abuhu dengan wow ya Mbak. Ahsanti dengan waw Betul karena ya. khamsah atau asmaul sittah. Oke, yang asmaul sittah, asmaul khamsah itu kan ada abu, aku, ya kan? Hamu itu pakai waw. Ya, abuhu. Ingat kalau asmaul khamsah atau asmaul sittah kita apa namanya kalau posisinya sebagai marfu, maka marfunya dengan waw. Ya, bukan dengan dhammah. Oke, abu ini mubtada marfu dengan waw. Hu di sini adalah domir. Oke, domir yang kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Ya, abuhu mudhof ilaih. Oke, abaikan dulu abu hunya. Kemudian karimun. Karimun di sini khobar. Khobar marfu dengan dhammah. Nah, kita langsung langsung kita bilang abuhu karimun dan jumlah abuhu karimun dia jumlah ismiyah fi mahal rofa khobar. Oke? Jumlah ismiyah fi mahal rofa khobar li mubtada Muhammad. Ya, kalau mengirobi di sini kita irobkan satu kata terlebih dahulu. Kemudian setelah itu wa jumlah dan jumlah abuhu karimun adalah jumlah ismiyah marfu fi mahal ya kedudukannya fi mahal rofa kedudukannya rofa ya kan khobar karena dia khobar makanya fi mahal rofa khobar bisa difahami ya di sini ya. Ya, jadi khobar di sini bisa jadi dia bentuknya jumlah ismiyah. Kemudian wal jumlah al-fi'liyah ya, ma ta'allafa ma ta'allafat min fi'il wa fa'il au naibihi. Ya, ada jumlah ismiyah, ada juga jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'il, dimulai dengan fi'il. Kalau ada fi'il, sudah pasti ada fa'ilnya. Atau kalau fa'ilnya dihilangkan, berarti dinamakan naib fa'il. Kita pernah membahas naib fa'il, pengganti fa'il apabila fa'ilnya nggak ada. Oke, dihilangkan. Nah, ternyata di dalam khobar itu bisa juga
ya bentuknya sebagai atau bentuknya itu jumlah fi'liyah. Contohnya, safaro abuhu. Safaro abuhu. Lihat ini ada jumlah dimulai dengan fi'il yaitu safaro. Berarti ini adalah jumlah fi'liyah. Oke, fi'il madhi tepatnya. Oke, fi'il madhi mabni dengan fathah. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya yaitu abuhu. Abuhu fa'il marfu dengan waw karena dia asma'u sittah atau asma'ul khamsah. Oke. Nah, ketika kita bilang Muhammadun safaro abuhu. Muhammadun safaro abuhu. Muhammad itu loh yang bapaknya sedang safar. Oke, Muhammad di sini sebagai mubtada marfu dengan dhammah dhahirah. Khabarnya mana? Kita jabarin dulu tadi safaro jumlah maaf safaro tadi apa namanya? Fi'il madhi. Oke, mabni dengan fathah. Kemudian abuhu fa'il marfu dengan waw. Nah, safaro abuhu, kita bilang safaro abuhu jumlah fi'liyah fi mahal rafa' khobar. Oke, jumlah fi'liyah fi mahal rafa' khobar. Bisa difahami ya? Muhammadun safaro abuhu. Wa nahwu yudrabu gulamuhu. Ya, itu loh anaknya lagi dipukul. Yudrabu gulamuhu. Siapa yang mukul? Ya nggak tahu. Ini nggak disebutin. Yang jelas di sini ada anak laki-lakinya dipukul. Gulam, anak laki-lakinya. Anak kecil laki-lakinya lagi dipukulin nih. Yudrabu gulamuhu. Oke, min qaulika Khalidun yudrabu gulamuhu. Nah, itu loh Khalid. Mana sih Khalid? Khalid itu yang anak laki-lakinya itu loh lagi dipukulin. Khalidun yudrabu ghulamuhu. Khalid di sini mubtada marfu dengan dhammah dhahirah. Yudrabu di sini apa namanya? Fi'il ya, fi'il mudhari mabni lil majhul ya kan? Kemudian ghulamu ya, ghulamu di sini bukan fa'ilnya. Oke, melainkan naib fa'il. Masih ingat ya? Ketika fi'il, oke, baik fi'il mudhari atau fi'il apa madhi, ya depannya di sini dhammah. Biasanya kan kalau apa yang aktif itu kan ya yadribu. Ini yudhrabu berarti pasif. Oke ya. Nah, fa'ilnya ini dihilangkan ini. Ya, fa'ilnya nggak dibilang, nggak disebutkan. Ya, karena memang nggak tahu siapa yang mukul atau memang sudah jelas orang yang mukul atau jadi nggak perlu lagi disebutkan fa'ilnya. Ala kulihal setelah fiil yang pasif ini adalah naib fa'il gulamu dan kita sudah tahu kalau naib fa'il itu keadaannya marfu. Naib fa'il selalu marfu ya karena menggantikan fa'il. Gulamu. Jadi di sini disebutkan naib fa'il marfu dengan dhammah. Oke, abaikan hunya. Hunya di sini sebenarnya dhamir merujuk ke Khalid. Oke, ala kulli hal kemudian kita bilang yudrabu gulamuhu jumlah fi'liyah fi mahal rafa khobar. Oke, jumlah fi'liyah fi mahal rafa khobar. Oke, jadi jumlah fi'liyah di sini bisa bisa bentuknya fi'il dan fa'il, bisa bentuknya fi'il dan naib fa'il. Ya, fi'il dan fa'il atau fi'il dan naib fa'il. Mudah-mudah bisa difahami, mudah-mudahan. Baik. Nah, fa in kana al-khabaru jumlatan fala budda lahu min rabitin yarbutuhu bil mubtada. Ah, imma dhamirun ya'udu ilal mubtada kama sami'ta fil amthilah wa imma ismu isyaratin nahwu Muhammadun hadha rajulun karimun wa shibhul jumlah naw'an aidan. Oke, kita bahas yang apa? Hmm, paragraf yang ini, fakoroh yang pertama. Jika khobarnya berupa jumlah, maka harus mempunyai penghubung yang menghubungkan kepada mubtada. Baik berupa domir yang mengacu ke mubtada, sebagaimana yang telah kita dengar pada contoh-contoh sebelumnya, maupun berupa isem isyarat kata tunjuk seperti Muhammadun hadza rajulun karim. Nah, tadi ya. Jadi di sini harus ada robot, ya, penghubung. Ya, ketika khobarnya berupa jumlah, mau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, itu harus ada robit penghubung.
yang menghubungkan dengan mubtada. Robitnya itu berupa apa? Berupa dhamir yang ya'ud ilal mubtada. Contohnya tadi kan sudah jelas tadi, ya kan? Misalnya Muhammad safaro abuhu. Nah, ada dhamirnya nih. Hu-nya ini masuk kemana? Ke Muhammad. Jadi di sini kalau Muhammadnya nggak ada safaro abuhu, misalnya gitu ya. Sebenarnya sudah lengkap sih. Ada fiil, ada fa'il. Sebenarnya sudah lengkap, ya kan? Itu sudah dibilang jumlah fi'liyah. Cuma di sini ada yang menjanggal. Ketika kita bilang safaro abuhu, bapaknya loh sedang safar, lagi safar, ya kan? Telah safar. Bapaknya siapa nih? Bapaknya siapa? Kita bertanya-tanya. Oke, makanya biasanya di sebelumnya ada sesuatunya di sini. Ya kan, biar tahu. Safaro abuhu, hunya ke siapa nih? Hunya ke Muhammad. Oh, bapaknya Muhammad loh yang lagi safar. Bisa difahami ya? Atau kalau nggak mau seperti ini, kita bisa bilang Abu Muhammadin safar, ya kan? Atau safaro Abu Muhammadin. Kalau mau jelas, ya kan? Kalau kita apa namanya ganti kalimatnya bisa safaro Abu Muhammadin. Bapaknya Muhammad itu loh telah safar. Boleh. Tapi di sini sudah langsung. Ini adalah jumlah fi'liyah. Udah, nggak perlu lagi apa namanya nggak ada khobarnya di sini. Saya contohkan di sini, kita tulis yuk. Ya. Kita bisa juga bilang safaro, kelihatan nggak ya tulisannya? Safaro Abu Muhammadin. Oke, Safaro Abu Muhammadin. Bapaknya Muhammad sedang safar. Oke ya, ini terdiri dari fi'il dan fa'il. Berarti di sini jumlah fi'liyah. Kalau seperti ini nggak ada khobarnya. Oke, nggak ada khobarnya. Udah jelas sekali. Yang safar adalah bapaknya Muhammad. Safaro Abu Muhammad. Tetapi ketika kita bilang Muhammadun, safaro abuhu. Nah, di sini Muhammadun safaro abuhu. Muhammad itu loh, mana sih yang safaro bapaknya yang telah apa yang safar, yang bapaknya lagi safar, yang bapaknya lagi safar. Ya, jadi di sini ketika seperti ini maka udah jelas Muhammad di sini mubtada, khobarnya mana? Khobarnya yaitu safaro abuhu berupa jumlah fi'liyah ya fi mahal bisa ditulis jumlah fi'liyah fi mahal jumlah mana ini jumlah fi'liyah fi mahal mahal itu tempatnya posisi fi mahal khobar fi mahal rofa khobar. Nah, kalau mau mengi'robi ya udah ditulis ya insya Allah ya. Baik. Nah, jadi ala kulihal di sini harus ada domirnya. Kalau dia khobarnya berupa jumlah, maka harus ada domirnya yang apa namanya kembali ke mubtada itu. Oke ya. Kalau nggak mau seperti itu ya kita bikin apa namanya yang bikin yang lainnya konteksnya. Oke ya. Nah, kemudian atau kalau nggak ada domirnya bisa juga berupa isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk. Oke, kata kata tunjuk. Ya, seperti hada ini, hadihi juga ini, hadani juga ini. Oke, Muhammadun hada rojulun karimun. Ya, dia mau kasih tahu nih, saya mau ngasih tahu ke Mbak Risma. Ini loh Muhammad Mbak Risma. Dia ini loh orangnya atau ini loh laki-laki yang karim, yang dermawan. Muhammadun hada rojulun karimun ya Muhammad hada rojulun karimun ya Muhammad di sini mubtada hada rojulun karimun oke di sini sebagai khobar oke sebagai khobar baik kemudian kita masuk ke syibhul jumlah. Nah, kalau tadi ada jumlah
Ini juga ada syibih jumlah. Tadi kan dibagi menjadi dua tuh, ya kan? Hmm. Wa aqulu di sini yang qasimul khobar ila qismain al awal khobar mufrad wa tsani khobar ghair mufrad. Nah, yang ghair mufrad ada jumlah, bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Dan yang kedua yaitu shibhu jumlah. Shibhu itu yang menyerupai jumlah, yang menyerupai jumlah. Ternyata juga ada dua. Oke, ternyata juga ada dua. Yang pertama al-jar wal majrur. Oke, yang ada huruf jarnya, ya. Kita sering mendengar yang apa termasuk huruf jar yang fi, ya, yang sering kita dengar fi, fil masjid, fil madrasah, fil bait, fis suq, ya, dan fi yang lainnya. Al jar wal majrur seperti fil masjidi. Nah, setiap ada huruf jar, maka isim setelahnya dinamakan isim majrur, ya, selalu ya majrur, yaitu biasanya normalnya berharokat kasroh kalau dia mufrad. Al masjid di sini kan mufrad. Fil masjidi, ya, jadi mustahil ketika ada huruf jar kemudian dia berharokat fathah di akhirnya. Fil masjidah nggak mungkin, ya. Fil madrasata nggak mungkin, atau berharokat dhammah juga nggak mungkin. Fil masjidu nggak mungkin. Oke, ya? Jadi selalu cluenya kalau ada huruf jar isim majrurnya itu berharokat kasroh. Aliyun fil masjid. Contohnya di sini, Ali berada di masjid. Ali yaitu mubtada marfu dengan dhammah dhahirah fil masjidi. Nah, di sini khobar. Oke, tapi dia kita bilang jar wa majrur, ya, fi mahal rofa. Oke, fi mahal rofa khobar, ya. Nah, ini di bentuknya syibih jumlah jar majrur fil masjidi. Aku lagi di mana sih? Mbak Arsma di mana? Aku lagi di dalam rumah. Nah, seperti itu. Ketika Mbak Arsma bilang aku ada di dalam rumah, itu berarti jumlah ismiyah. Oke, mubtada'nya aku. Khobarnya mana? Khobarnya di dalam rumah. Di dalam rumahnya dia ghair mufrad. Oke, ghair mufradnya bentuknya jar majrur. Oke, jar majrur. Wathani adzarf, ya. Dzarf itu keadaan, ya kan, bisa dzarf zaman atau dzarf makan, ya. Contohnya fauqa al-ghusn. Fauqa itu di atas. Nah, tadi kalau contoh tadi ada inda, kan? Zaidun indaka. Zaidun tuh lagi ada bersamamu, di sisimu. Indaka. Inda itu dzarf. Juga fauqa itu juga dzarf. Fauqa itu artinya di atas. Ghusn batang pohon. Fauqal ghusni, ya. Fauqa al ghusni. Min qaulika at-tairu, burung, fauqal ghusni. Di mana sih burungnya? Itu loh, fauqal ghusni, ya. Burung itu ada di atas batang pohon. Nah, fauqa di sini itu termasuk dzarf. Lagi-lagi saya sampaikan, insya Allah ada pembahasan dzarf. Ala kulli hal kita dapat contoh dari dzarf ada inda dan fauqa. Nah, kalau kita perhatikan setelah dzarf itu, setelah dzarf ini kita lihat ini, ya. Ini ada setelah dzarf al-ghusn nih. Al-ghusn di sini. Kalau kita perhatikan harokatnya adalah kasroh. Jadi bisa ditulis isim setelah dzarf, isim setelah dzarf itu keadaannya selalu majrur. Oke, majrur. Al-ghusni ini majrur. Oke, majrur. Kita bilangnya mudhof ilaih sebenarnya. Oke, tapi dia sebelumnya ada fauqonya. Fauqonya sebagai mudhof. Oke, majrur ala kulihal kalau kita nemu dzarf, kemudian setelahnya itu isim, isimnya keadaannya majrur. Majrur normalnya dengan harokat kasroh. Nggak bisa fauqal ghusna, nggak fauqal ghusni. Oke, insya Allah bisa difahami, ya. Nah, fauqal husni di sini kita bilang khobar. Oke, marfu. Oke, khobar marfu atau fauqal husni di sini syibh jumlah fi mahal rofa khobar. Syibh jumlah fi mahal rofa. Baik. Wa min dzalika ta'lamu anna al-khabar 'ala tafsil khamsah anwa. Nah, oleh karena itu, setelah kita ketahui tadi tafsilannya, maka kalau di jumlah keseluruhan, khobar itu jumlahnya ada 5. Oke, ada 5. Yang pertama mufrad,
yang kedua jumlah fi'liyah, kemudian jumlah ismiyah, kemudian jar majrur, kemudian torf. Nah, kalau saya lebih simpelnya, nah, kita tulis yuk. Kita tulis bersama. Kalau saya lebih ke khobar dibagi menjadi dua macam. Oke, satu. Oke, mufrad. Ya, contohnya tadi sudah sederhana sekali. Yang kedua, ghair mufrad. Nah, ghair mufrad di sini dibagi menjadi dua. Ghair mufrad dibagi menjadi dua. Oke, jumlah sibih jumlah. Oke, paham ya di sini ya? Khobar dibagi menjadi dua, mufrad sama ghair mufrad. Nah, ghair mufrad dibagi menjadi dua, jumlah dan syibih jumlah. Syibih jumlah dibagi menjadi dua. Maaf, jumlah dibagi menjadi dua. Ya, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Syibih jumlah juga dibagi menjadi dua. Oke, Dzarf atau jar majrur dan dzarf. Nah, oke ya. Insyaallah bisa difahami. Nah, jadi khobar dibagi menjadi dua, mufrad ghair mufrad. Ghair mufrad dibagi menjadi dua, jumlah dan syibih jumlah. Nah, masing-masing dari jumlah dan syibih jumlah dibagi menjadi dua, yang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, syibih jumlah ya dibagi menjadi dua, jar, majrur dan juga torf. Sudah ditulis? Nah, kalau di keseluruhan yang tadi yang terakhir ya kalau di jumlah ya jadi semuanya lima, ya kan? Mufrad satu, nah, ghair mufradnya nggak dihitung, mufrad satu, jumlah ismiyah dua, jumlah fi'liyah tiga, jar majrur empat, dzarfli lima. Baik ya. Bisa difahami ya? Nah, di sini ada sedikit lagi. Kalau saya bilang, ana, ana, thalibatul ilm. Ana, thalibatul ilm. Coba Mbak Risma. Ana, Iya, Mbak. thalibatul ilm. Ini jumlah apa, Mbak? Jumlah ismiyah. Oke, kenapa? Karena diawali dengan isim. Ana. Isemnya mana? Ana Kedudukannya sebagai sebagai mubtada. mubtada. Mubtadanya dhohir atau mudmar? Eh, nah, itu lupa, Mbak. Dohir ya, Mbak? Yuk, Salah Kak ya, dhohir. mudmar ya? Ana kan domir, mudmar. Oh, Ya kan? Gua dohir huma ya, Mbak? hum. Domir. Ya kan? Ana. Oke. Iya. Ala kulihal, apa ini mubtada? Oke, ananya mubtada. Khabarnya mana? Thalibatul ilm. Tholibatul ilm. Nah, kalau kita perhatikan tadi, khobar kan ada mufrad dan ghair mufrad. Ya kan? Belum mufrad. Kira-kira Iya. tholibatul ilm mufrad atau ghair mufrad ya? Where mufrad. Ghair mufrad Karena bentuknya jumlah ismiyah ya. jumlahnya jumlah ismiyah ini ya. Oke, kalau jumlah ismiyah itu selalu ada mubtada dan ada Mubtada khobar lagi. dan Ya khabar. enggak? Betul. Betul, Nah, Mbak ya. sekarang kalau tholibatul ilm, kalau Mbak Risma bilang dia adalah jumlah ismiyah, mana mubtadanya? Thalibatun. Tholibatu. Oke, khobarnya mana? Thalibatun. Thalibatul ilmi itu ini tuh jadi mudhof ilaih ya, Mbak? Ada mudhof. Betul nggak? Oke, nah mudhof ilaih kira-kira masuk ke jumlah ismiyah enggak?
Hmm. Ketika Masuk ke tholibatul apa? ilm itu artinya pencari ilmu, penuntut ilmu. Nah, penuntut ilmu ketika saya bilang Oh, penuntut ilmu, kira-kira dia jumlah ismiyah. Padahal jumlah ismiyah kalau kita tahu jumlah ismiyah itu harus ada mubtada dan khobarnya. Jumlah ismiyah itu sudah kalimat yang sempurna gitu loh. Aku iya, iya. pelajar. Nah, itu baru yang jumlah ismiyah. Sudah mau pelajar apa terserah. Yang jelas aku bilang aku pelajar. Kalimatnya udah sempurna karena ada mubtada dan khobarnya. Tetapi ketika saya bilang penuntut penuntut ilmu, jumlahnya sempurna nggak? Belum sempurna ya? Nah, belum sempurna. Jumlah Kalau ismiyah berarti ini bukan. Paham ya? bukan. Berarti bukan. Oke, sekarang Iya. tadi Mbak Mbak Risma bilang gair mufrad. Oke. Gair mufradnya sebagai apa nih? Apa bentuknya gimana nih? Jumlah ismiyah udah kita bahas bukan ternyata. Berarti Bukan. terus jumlah apa? Masuknya masuk sibul jumlah ya Mbak kalau kayak Masuk gini. sibah jumlah. Nah, padahal kita sibah jumlah tadi sudah kita bahas tadi. Oh iya Kalau ya. nggak jar majrur Jar ya majrur dzarf. dan Ada zarf dua. ya. Nah, jar majrur mana? Nggak ada jar majrur, nggak ada huruf Enggak ada jarnya. betul. Ya nggak? Iya, iya, iya betul betul. Mm-mm. Terus kalau dorf tadi nggak ada fauko, nggak ada inda, nggak ada. Ya nggak? Mm-mm. Mm-mm. Berarti dia shibah jumlah nggak? Bukan. Bukan. Oke. Sekarang tinggal satu lagi, tinggal terakhir. Jumlah fi'liyah. Kira-kira dia jumlah fi'liyah nggak? Penuntut ilmu. Tiba-tiba saya bilang penuntut ilmu. Padahal kalau jumlah Iya fi'liyah ya. itu Iya Mbak terdiri ya. fi'il dan Jumlah fa'il dan jumlah jumlahnya fi'il ya sempurna Mbak. nih. Jumlah jumlah fi'liyah ya Mbak ya. Kalau Hah? seperti itu ya. Betul nggak? Tapi Jumlah kalau fi'liyah dilihat juga bukan, dilihat karena ketika saya itu bilang bukan. pencari ilmu atau penuntut ilmu, dia nggak membentuk jumlah sempurna. Aneh, maksudnya harus ada tambahannya. Kenapa sih penuntut ilmu? Kenapa? Iya nggak? Tiba-tiba bilang penuntut ilmu. Kenapa? Nah, ternyata mudhof dan mudhof ilaih, ini tolibatul ilm, dia mudhof ilaih memang. Oke? Tapi dia nggak Mm-mm. masuk ke ghair mufrad, dia masuk ke mufrad. Oke ya? Karena Ah, artinya satu. Jadi mufrad itu memang bisa jadi dia tunggal katanya satu seperti tolibatun, oke? Atau tolibun bisa kayak gini, tolibun, oke? Atau tolibul ilmi karena artinya satu, Mbak. Pencari ilmu kan satu arti nggak? iya betul betul Ya, Mbak. berarti Itu satu satu ya, kata ya. satu kata, satu arti ya. Bisa satu Satu kata arti ya. memang atau dua kata tetapi jadi satu artinya. Oke, Betul betul. tolibul ilm. Tolibul ilm pencari ilmu. Berarti tolibatul ilm atau tolibul ilm itu masuk kategori mufrad. Bisa difahami ya? Iya Mbak, baik Ya, baik. ana Baik. tolibatul ilm atau ana tolibul ilm. Oke, berarti ana mubtada, kemudian khobarnya itu tolibul ilm. Tolibu itu khobarnya tolibu marfu domah, oke. Kemudian al ilm dia sebagai mudhof, al ilmi mudhof ilaih. Oke, al ilmi mudhof ilaih majrur dengan kasroh. Hmm. Berarti di situnya mufrad gitu ya Mbak ya. Ya, Kalau masuk misalnya ke kita mufrad, buat masuk ke mufrad. Tapi kita nggak bilang untuk khobar mufrad nggak perlu juga, langsung aja khobar kayak gitu. Khobar, ya kan marfu dengan apa? Nah, atau contohnya juga ini, oh jadi ana, maksudnya gitu gitu. Khobar marfu dengan ya domah seperti biasa gitu Mbak seperti maksudnya. biasa. Dan Nanti dia sebagai nanti mudhof, ilminya kalau misalnya ilminya berarti kita jabarin mudhof mudhof ilaih, ilaih gitu ya. yes, mudhof Mudhof ilaih, ilaih gitu ya. Nah, ya, Jar gitu ya ya dengan mudhof ilaih majrur dengan kasroh. majrur dengan Mudhof ilaih kasroh. Oke, majrur oke. dengan kasroh. Ya, Nah, seperti itu Mbak juga kalau ana. tolibatulnya apa? Tolibatulnya berarti tolibatunya itu berarti kita bisa buat fi mahali nggak kalau misalnya wa Nggak usah, huwa nggak dan usah, dia juga sebagai mudhof gitu. nggak Nggak usah usah. gitu aja. Mm-mm. Oke, Oh, nggak usah. Tolibatul karena ilm. Ya, otomatis mungkin khobarnya ya. ya tolibatu di sini. Oke, dan dia Hmm, mudhof karena ada mudhof ilaihnya al-ilm. oke. Oke ya. Siap, Mm-mm. siap. Baik. Jazakallah Ya, khair. sementara ana umurafa juga. Ya kan, umurafa ini juga apa namanya? Khobar. Ya kan, langsung. Walaupun dia dua kata, tapi dia masuk kategori mufrad. Satu arti soalnya. Ya kan? Ya,
atau aku bilang anak umun, aku adalah seorang ibu. Oke, tapi saya pengen ngasih tahu nih kalau aku itu ibunya si Rafa, anak ummu Rafa. Seperti itu. Bisa difahami ya? Ala kulihal mudhof dan mudhof ilaih masuk ke mufrad. Karena ghair mufrad tadi sudah kita bahas ya. Ghair mufrad ada jumlah terdiri dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan juga ada syibeh jumlah. Syibeh jumlah itu kalau nggak jar majrur ya ada dzarfnya. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Mungkin sampai sini dulu. Jazakumullah khairan kasiron. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah.